Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Manajemen C 2018 Unimed. Kami kelompok 2 akan menampilkan video pembelajaran mengenai inovasi produk. Seperti biasa, kami kelompok 2 terdiri dari Adelia Mariliza Najib, Muhammad Fadlan Hidayat, Muhammad Iqbal Damanik, Putri Rauda Ritonge, Ria Keutri Wulandari, dan saya sendiri Sri Widya Syafitri. Dalam mata kuliah Manajemen Inovasi, dan dosen pengampu Bapak Hendra Saputra, SEMSI. Pentingnya strategi inovasi produk dan jasa. Pengembangan produk sangat penting untuk keberlangsungan bisnis, terutama dalam membentuk loyalitas pelanggan. Semua perusahaan harus memperbaiki produk dan layanan mereka untuk bertahan hidup. Sebuah perusahaan yang kompetitif memiliki dua tujuan yang penting. Yang pertama yaitu menciptakan nilai pelanggan atau disebut juga customer value. Yang kedua, inovasi. Inovasi produk dapat berasal dari keinginan. Dilihat secara global, pasar internasional memiliki kompetensi yang semakin meningkat. Perbedaan manfaat yang kecil akan sebuah produk dan jasa akan memberikan dampak yang besar pada customer. Mereka lebih cerdas dan lebih selektif dalam memilih produk dan jasa yang akan dikonsumsinya. Oleh karena itu, memperkenalkan produk dan layanan baru secara efisien dan efektif adalah cara yang memungkinkan perusahaan untuk mengambil keuntungan dalam persaingan. Cara terbaik dalam melaksanakan pengembangan produk. Lodge 2002 menggambarkan pelaksanaan inovasi produk melintasi dimensi orientasi customer dan demand pool. Kerjasama lintas, fungsional dalam perusahaan, dukungan top manajemen, keberadaan champion, dan kualitas pelaksanaan sebagai proses yang telah ditetapkan secara resmi. Sedangkan menurut Khan dan kawan-kawan 2006, menggambarkan pelaksanaan inovasi produk terbaik dalam 6 area, yaitu strategi, manajemen portofolio, proses, riset pasar, orang, serta evaluasi matriks dan kinerja. Peran pemasaran atau marketing dalam inovasi produk. Menurut Kotler 2003, marketing memiliki peran yang penting dalam keberhasilan dari hasil inovasi produk yang telah diciptakan. Tanpa pemasaran yang baik, inovasi produk yang telah dikembangkan akan menjadi usaha yang sia-sia, bahkan merugikan bagi perusahaan untuk biaya yang telah dikeluarkan dalam pengembangan sebuah produk. Dari perspektif ini, strategi pemasaran dan inovasi produk berhubungan erat, meskipun ide-ide yang berbeda mengenai jenis strategi pemasaran telah diusulkan. Sebagian besar peneliti telah menjelaskan strategi pemasaran melalui aspek 4P atau produk, price, place, dan promotion. Peluncuran produk baru dan performa. Produk baru yang sukses sangat penting bagi banyak perusahaan karena produk inovasi penting dalam membantu perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan di pasar teknologi dan persaingan. Dalam industri dengan teknologi tinggi, menjadi yang pertama untuk meluncurkan produk baru dapat membawa manfaat yang signifikan, seperti pangsa pasar yang lebih besar dan harga yang premium. Sebaliknya, keterlambatan pengenalan produk baru dapat menyebabkan hilangnya pangsa pasar atau bahkan lebih parah lagi, kehilangan penjualannya atau lost sales. Masyarakat atau para konsumen khususnya harus mengetahui tentang bagaimana asal mula sebuah produk baru tersedia di pasaran. Dari bagaimana munculnya ide produk baru, penelitian untuk pengembangan, kesesuaian pada konsumen, sampai penelitian tentang bagaimana cara pemasaran yang baik, sehingga pesan yang ingin diberikan oleh produk tersebut sampai kepada konsumen.
Contoh implementasi inovasi produk atau contoh kasus inovasi produk. Produk sirup kopi instan ini memiliki merek Pandawa dengan tagline cita rasa lokal kualitas internasional. Produk ini memiliki keunggulan berupa penggunaan yang praktis serta penyajian yang tidak biasa karena dapat langsung dicampur dengan air dingin. Bahan baku sirup kopi Pandawa berasal dari biji kopi lokal yang harganya cukup mahal, sehingga dapat dikatakan bahwa kopi Pandawa ini merupakan produk yang berkualitas tinggi asli Indonesia, khususnya daerah Jawa. Kondisi ini mendasari munculnya ide untuk mengedepankan image produk yang bernuansa tradisional namun berkelas internasional. Untuk brand produk dipilih nama Pandawa yang berasal dari toko pewayangan Jawa yang beranggotakan 5 orang. Produk ini kemudian mengambil ide dari toko Pandawa yang berjumlah 5 orang tersebut, sehingga memiliki 5 jenis varian rasa dengan nama sesuai dengan anggota Pandawa, di mana masing-masing nama memiliki varian rasa original, jahe, kayu manis, madu, dan coklat. Segmen pasar yang dituju adalah kalangan ekonomi menengah ke atas, terutama yang berada di daerah Jawa, seperti Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Karena produk ini dijual dengan kisaran harga yang cukup tinggi dan bertujuan untuk menjadi produk yang mengedepankan konsep tradisional Jawa. Target pasar dari produk ini adalah wisatawan yang berkunjung ke daerah Jawa Tengah dan sekitarnya serta Jawa Timur, khususnya wisatawan mancanegara, dan orang-orang dengan profesi tertentu yang membutuhkan oleh-oleh lokal dengan kualitas tinggi untuk rekan kerjanya dari luar negeri, misalnya pengusaha, mahasiswa yang kuliah di luar negeri, dosen, dan lain-lain. Kemasan produk menggunakan botol kaca yang kemudian diberi label untuk menuliskan merek dan keterangan lainnya. Label dibuat dengan konsep tradisional untuk mendukung image dari produk. Latar belakang label bergambar motif batik dengan 5 motif yang berbeda untuk 5 jenis varian rasa. Warna dominan pada batik diharapkan dapat memperkuat image dari masing-masing varian rasa, misalnya batik dengan warna hitam untuk sirup rasa original, warna coklat muda untuk sirup kopi rasa jahe, dan warna coklat muda untuk sirup kopi rasa madu. Kemudian di bagian tengah depan didominasi dengan logo produk berupa siluet gambar wayang Pandawa 5 dan dituliskan merek produk yaitu Pandawa, yang dibuat menyerupai aksara Jawa. Di bawah merek terdapat tulisan berukuran lebih kecil yang merupakan tagline produk tersebut yaitu Local Taste with International Quality. Di depan bagian juga terdapat keterangan nama varian produk dan bahan tambahan yang digunakan sehingga konsumen mengerti dengan jelas varian apa yang mereka pilih. Kemudian di bagian belakang terdapat keterangan komposisi bahan, keterangan produsen, tanggal kadaluarsa, label halal, dan barcode. Kesimpulan dari materi manajemen produk. Agar produk yang dihasilkan dapat diterima oleh pasar dan dapat dibedakan dengan pesaingnya, maka produk harus melakukan strategi inovasi dengan harapan dapat menghasilkan produk yang mempunyai nilai lebih, sehingga menciptakan keunggulan bersaing yang tinggi pula. Strategi inovasi yang dilakukan oleh perusahaan dapat berupa desain produk yang dihasilkan, segmen pasar yang dituju, sistem distribusi produk yang digunakan, dan sebagainya. Terima kasih telah menonton video pembelajaran dari kelompok 2. Jangan lupa ya untuk menekan tombol lonceng agar mendapatkan info-info terbaru dari channel ini. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.